Nona, bersikap beradab. Jangan buang permen karet di jalan. Nggak bersih. Pak Tua, kau sapu saja jalanmu itu. Jangan sok ikut campur. Hei, lihatlah. Bukannya ini dewa perang nomor 1 di Larsa Bimbalarda dengan ahli negara nomor 1 Larsa Nisa Safira. Dua raksasa teratas di Larsa. Kenapa muncul di sini sama-sama? Apa tukang sapu jalanan ini sudah melanggar aturan besar? Salam kepada guru. Salam kepada guru. Ini di depan publik. Berdirilah. Semuanya berdiri. Guru, Anda sulit sekali dicari. Anda sudah berkorban banyak buat Larsa. Sekarang malah... Guru, asal Anda bersedia, aku bisa membuatmu jadi orang terkaya nomor 1 di Larsa. Aku juga bisa membuatmu menjadi orang paling kuat di Larsa. Berhenti. Aku sudah hampir 50 tahun. Aku sudah gak tertarik sama uang dan kekuasaan. Ibu Jimmy meninggal lebih awal. Kedepannya aku cuma mau lebih banyak temani dia. Bantu mereka untuk merawat cucu. Itu sudah cukup. Kalian pulang saja. Tapi... Aku gak mau ulangi ucapanku. Guru, Anda harus terima kartu ini. Anda jangan salah paham. Ini uang untuk pensiun Anda. Nggak banyak, cuma ratusan miliar saja. aku tahu Anda suka minum teh. Pot perselen kuning ini adalah hadiah nasional. Anda bisa simpan buat minum teh. Ada villa nomor 1 Yunzi ini juga untuk Anda pakai setelah pensiun. Aku gak butuh. Bawa pergi saja semua. Anda terima saja. Kalau Anda nggak suka, buang saja semua. Guru, nomor telepon kami nggak berubah. Kalau Anda butuh apapun, hubungi saja kami. Besan sudah datang. Koper ini... Jimmy, ayahmu sudah pulang. Ayah, Anda sudah pulang. Jimmy, kau bilang saja sendiri. Ayah, bagaimana kalau Anda pindah keluar dulu sementara waktu? Apa katamu? Aku... Aduh ayah, sebentar lagi aku bakal melahirkan. Jadi aku minta ibuku datang buat jaga aku beberapa waktu. Mau repotin ayah buat pindah keluar dulu. Iya. Bukannya masih ada satu kamar di rumah ini? Meski Ibu Besan datang juga nggak masalah. Bagaimanapun, kau itu ayah mertua. Putriku biasa menyusui sangat nggak leluasa. Jadi, aku baru diskusi sama kau. Diskusi? Aku belum pulang saja, kau sudah bantu aku bereskan koper. Ini sama sekali bukan diskusi. Ditambah lagi, kedepannya menyusui. Kasih tahu aku lebih awal. Aku sembunyi di kamar, nggak akan keluar. Nggak perlu sampai mengusir aku. Bagaimana kalau lupakan saja, di rumah masih ada kamar kosong. Tempatnya cukup. Cukup ditempati? Nggak cukup. Dengar ya Jimmy, hari ini ayahmu harus pindah keluar. Begitu anak ini lahir, 3 generasi tinggal di satu rumah, kacau nggak? Selain itu, siapa sekarang yang masih tinggal sama orang tua? Sela, aku bisa bantu kalian rawat anak, memasak untuk kalian, menjaga kalian. Siapa yang mau kau jaga? Apa kami nggak punya tanda kaki? Ditambah lagi, kau setiap hari di luar menyapu di jalanan pungut sampah. Apa kau tahu berapa banyak baterinya? Anakku sudah mau lahir. Bagaimana kau setiap hari sakit karena kau? Bukan. Aduh, Besan. Bukan aku mau mengataimu. Kau seorang pria, sudah seharusnya pindah sejak awal. Kau nggak tahu malu terus di sini. Gak bagus. Aku yang beli rumah ini. Kenapa aku nggak tahu malu? Mohon maaf, akta rumah ini. Nama yang tertulis itu namaku sama Jimmy. Ini gak ada hubungannya denganmu. Silahkan kau pergi. Sela, hidup ayahku cuma untukku. Jangan kasari dia. Aduh perutku. Ibu. Aduh, putriku. Jimmy, apa kau mau buat aku sampai keguguran? Aku... Kau pikirkan baik-baik. Ayahmu atau aku dan anakmu? Kau pilih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku yang pergi.
Sheila, mana kartu kerjaku? Apa yang kau pikirkan? Kalau nanti anak ini lahir, butuh banyak uang. Kau sebagai kakek seharusnya sisihkan sedikit untuk cucu. Aku juga butuh hidup. Bagaimanapun itu perlu untuk sewa Kau rumah. seorang pria di luar, pikirkan caranya sendiri. Kartu kerja yang sebulan cuma 4-6 juta saja, kau masih berani minta. Apakah kau ini nggak tahu malu? Benar, ayah mertua lain tahu menantunya sudah hamil setiap bulan dikasih banyak uang jajan. Biaya pemeriksaan prenatal pendidikan usia dini sudah disiapkan sejak awal. Lah kau, setiap hari bangun pagi pulang malam bahkan sosokmu juga nggak kelihatan. Hah? Aduh, gaji sebesar 4-6 juta sebulan masih mau diambil. Beneran pelit. Baiklah, kasih ke cucu saja. Ayah, Separuh hidup lalu menyembunyikan nama, berperang demi negara. Setengahnya malah diusir oleh keluarga. Hidup menyendiri sampai tua, berakhir seperti ini. Ayo, turun. Kau mau apa? Jangan teriak lagi. Hentikan! Lepaskan dia. Paman, tolong aku. Pak Tua, ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Kalau enggak, aku nggak bakal sungkan denganmu. Aku akan pergi. Kalau kalian lepaskan dia. Cari mati. Cepat lepaskan. Nona, kau baik-baik saja? Berselang. Terima kasih sudah menolongku. Satu gelas ini, aku Hana Liandra berselang. Hanya hal kecil, nggak perlu diungkit. Tapi, sudah selarut ini, Paman, buat apa kau sendirian bawa koper di luar? Jangan diejek ya. Aku disuruh sama menantu dan anakku dari rumah. Hah? Kurang ngajar. Anda begitu baik. Nggak bisa. Sekarang, aku akan berdebat dengan mereka. Sudahlah. Anak muda punya kehidupan sendiri. Aku nggak perlu ikut campur. Satu keluarga bersama adalah hal baik. Oh ya, kalau begitu, Paman, kau seharusnya masih lajang kan? Istriku sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Apa kau pernah berpikir untuk cari istri baru? Hah? Aku Paman, bukan itu maksudku. Aku belum sampai umur menikah. Yang aku maksud bukan aku. Paman juga berpikir begitu.
Aku cuma nggak kepikiran soal itu. Aku sudah tua, terbiasa melajang. Sendirian itu kesepian sekali. Mana mungkin terbiasa. Paman, keterampilan Anda begitu baik. Sama sekali nggak kalah dari anak muda. Selain itu, kau juga lebih hebat dari anak muda. Satu hal lagi, sekarang kau punya banyak waktu untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Lupakanlah. Makasih buat niat baik Nona. Aku serius. Aku di sini punya seorang bibi lajang yang cantik dan juga berbudi luhur. Bagaimana kalau aku kenalkan padamu? Ini... Baiklah, kita putuskan begitu. Besok kita atur waktu untuk makan. Sudahlah, besok aku masih harus bekerja. Anda kerja di mana? Biar bibiku mencari Anda. Besok seharusnya di Jalan Troda. Oke, kita sepakati saja. Jalan Troda. Kita jumpa besok siang. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Paman. Nona. Sepertinya cuma bisa menumpang beberapa hari di rumah Ardi. Aku izinkan kalian buat salah, tapi cuma sekali ini. Kalau ada lain kali, bawa pengunduran diri. Temui aku. Kalau sudah mengerti, keluar. Aduh, Ibu. Kenapa kau masih di kantor? Kau sudah lupa janjimu? Ide buruk apa yang kau keluarkan? Bisa-bisanya suruh aku kencan buta. Aduh, dia itu adalah penyelamatku, Bu. Lagi pula kau harus pergi. Kau temui dulu. Kau bakal tahu nanti. Melihat dia pernah menolongmu, aku harus berterima kasih padanya. Tapi soal kencan buta, itu pasti nggak mungkin. Oke. Ayo pergi. Aduh, ayo. Ayolah. Ibu, dia orangnya. Hana, aku seorang CEO grup Zion yang terhormat. Kau malah suruh aku kencan buta sama seorang petugas kebersihan. Aduh, dia baru 49 tahun, ibu 41 tahun. Dia cuma lebih tua 8 tahun, kenapa menjadi pria tua? Sudah hampir 50 tahun, bukankah pria tua? Tapi dia bisa kalahkan 4 anak muda dalam sekejap. Fisiknya pasti nggak masalah. Ibu tenang saja. Kalau kau asal bicara lagi, aku robek mulutmu itu. Patuh ya, tunggu aku di sini. Di sekitar sini sepertinya nggak mudah cari taksi. Kebetulan sekali. Halo Pak Andre, namaku Lena Zion. Aku Ibu Hana. Ibunya Hana? Anda terlihat seperti... Maaf, aku sudah gegabah. Aku nggak sangka rupanya ibunya Hana semuda dan secantik ini. Kau berlebihan. Masalah kencan buta itu, anak cuma bercanda saja. Kuharap kau jangan masukkan dalam hati. Aku sementara juga nggak berniat mencari suami baru. Enggak. Aku nggak anggap serius. Selain itu, pria sepertiku memang tidak pantas untukmu. Sudah, jangan dipikirkan. Oh, kali ini kemari buat berterima kasih padamu karena sudah menolong Hana semalam. Di sini ada uang terima kasih 400 juta. Kuharap kau bisa menerimanya. Gak perlu berterima kasih, cuma hal kecil. Kalau kau merasa kurang, boleh kasih tahu aku rekeningmu. Aku kirimkan 600 juta lagi kepada Anda. Beneran gak usah. Kemarin Ana sudah traktir aku makan. Dia sudah berterima kasih padaku. Ternyata nggak mau uang. Seorang petugas kebersihan tua bisa-bisanya nggak tergerak saat menghadapi uang yang besar. Karakternya ini memang bagus. Begini saja. Setelah pulang, kau bilang pada Hana, kita pernah mengobrol dan merasa nggak cocok. Gitu saja. Kalau memang begitu, seperti itu dulu. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menolong Hana. Gadis ini malah bawa pergi mobilnya. Hah? Awas! Gak apa-apa. Aku gak selemah itu. Ini kenapa mendadak hujan? Tunggu sebentar.
Hati-hati, Flu. Terima kasih. Pak Andre, Anda juga masuk untuk menghindar. Baiklah. Sepertinya nggak mudah cari taksi di sini. Kamu mau kemana? Aku ke Jalan Rodan yang nggak jauh. Jalan Rodan, sekitar 1-2 kilometer dari sini. Kalau kamu nggak keberatan, naik motorku saja. Aku antar kamu. Ini... Ibu. Ibu, Aduh, dasar kau ini mengejutkanku saja. aduh ibuku, apa yang sedang kau pikirkan? Mungkinkah kau sedang pikirkan paman kemarin? Jangan asal bicara, kalau enggak nanti ku robek mulutmu. Aduh. Aduh, aku sudah lihat romantis sekali. Selain itu, paman Andre juga baik. Ibu pertimbangkan dulu. Tapi Aduh, bisa-bisanya kau bilang tapi nggak bilang nggak mungkin. Itu berarti ada peluang. Ibu, kesempatan cuma ada sekali. Aku sudah lama nggak lihat ekspresi ibu seperti ini. Jadi bagaimana kalau... aduh, aku belum terlalu memahaminya. Bagaimana bisa putuskan hal sebesar ini sesuka hati? Soal jodoh ini, bagaimana bisa dibicarakan dengan jelas? Begini saja, kalau dia bisa melewati ujian dariku, aku bakal pertimbangkan masalah nikah lagi dengan serius. Ujian? Pak, dadamu kekar sekali. Nona, jaga sikapmu. Pak, malam ini cuma aku sendiri. Kau temani aku, oke? Baiklah. Kak, kau pergilah mandi duluan. Oke. Pergilah. Bagaimana kondisinya? Sudah, tenang saja. Aku yang turun tangan, apa ada yang nggak bisa kutaklukan? Kakak itu sekarang sedang mandi dengan gembira. Aku juga sudah harus pergi. Oke, aku sudah tahu. Lelucon sudah harus berakhir. Keterlaluan. Setidaknya paman juga pria yang belajang. Ibu suruh Bibi Lena mendekatinya. Pria mana yang bisa menahan diri? Tapi ini kenyataannya. Dia nggak lolos dari ujianku. Kau, ada apa ini? Ada laporan perdagangan terlarang di sini. Ikut kami ke kantor polisi. Apa? Perdagangan sesat? Bukan. Apa kau nggak salah? Apa aku seperti wanita asusila bagimu? Ketua, nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Maaf Nona, lebih baik ikut dengan kami untuk buat catatan. Gawat. Ada apa ini?
Semua ini karena kau suruh aku untuk menguji pria tua itu. Alhasil, dia malah lapor polisi bilang aku ini wanita asusila. Bisa-bisanya kau masih tertawa. Aku demi dirimu. Apa kau masih sahabatku? Aduh, Julia. Aku sudah salah. Jangan marah lagi, oke? Kalau begitu, makanan hari ini... Aduh, aku traktir. Kau yang bilang. Kalau begitu, aku pesan dulu. Ibu, kalau seperti ini, apa Paman Andre bisa dianggap lulus ujian Ibu? Aduh, Ibu, kesempatan sangat langka. Kau harus genggam erat. Kalau enggak, pria sebaik ini akan hilang. Andre sudah pulang? Andre? Kakak, ipar, ada apa? Siapa dia? Dia ini kakakku. Tahun ini baru 55 tahun. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Aku mau menjodohkan kalian. Kak Lina, aku baru 49 tahun. Kak Hani sudah 55 tahun. Dia lebih tua 6 tahun dariku. Ini gak terlalu cocok. Aduh, kau nggak suka karena aku tua? Andre, aduh, wanita lebih tua 3 tahun lambang keberuntungan. Wanita lebih tua 6 tahun bawa keberuntungan ganda. Benar. Sekarang kakak pertamaku punya uang pensiun, jutaan selama sebulan. Sepasang anaknya sudah menikah. Sekarang dia tinggal sendirian dan sangat cocok denganmu. Benar, kakak. Kalian berdua sangat cocok. Kakak, sepupu, aku terima kebaikan kalian. Tapi aku gak ada rencana itu. Aku sendirian juga sangat baik. Uang pensiunku banyak. Ada banyak anak muda. Apa aku khawatir nggak dapat pilih? Kau hina aku tua. Aku juga remehkan kau tua. Apa kau cukup baik? Aduh, bukan aku mengetahuimu. Lihat dirimu. Kau diusir oleh anakmu. Kalau bukan aku sama Ardi baik hati, kau tinggal sementara di rumahku. Kau pasti sudah tinggal di jalanan. Apa kualifikasimu? Kau juga nggak tahu. Buat bercermin, sekarang malah nggak tahu diri. Begitu pemilih. Niat baik beneran nggak dianggap. Kau mulai sekarang jangan tidur di rumahku lagi. Tidur di luar. Jangan bicara begitu. Dulu sering membantu kita. Dulu dan sekarang itu beda. Biarkan dia tinggal gratis di sini. Tanpa bayar uang sewa sudah bagus. Bukan, Bu Lena, kenapa kau kemari? Naik, Kemana? aku menafkahimu. Begitu dibandingkan, sakitnya cukup tinggi. Kita mau kemana? Biro urusan sipil. Biro urusan sipil. Kalian lihat ke kamera. 3, 2, 1. Kita ini sudah menikah. Kau itu penyelamat Hana. Hana menghargaimu, juga menyukaimu. Dia sejak kecil gak punya ayah. Aku juga gak mau dia kecewa. Jadi... Aku mengerti. Cuma hal ini terjadi begitu cepat. Kita bisa saling memahami dulu. Kontrak puluhan miliar. Aku cuma pertimbangkan 10 menit. Tapi pernikahanmu denganku, aku memikirkannya semalaman. Rupanya begitu. Saya kira tidak demikian. Anda masih bisa menikah. Aku bicara lebih dulu. Tujuanku supaya Hana bisa punya sebuah keluarga lengkap. Tapi kau dan aku takutnya sulit punya perkembangan hubungan yang nyata. Itu tidak masalah. Kedepannya kau bisa menjadi supirku, jadi nggak perlu sapu jalanan lagi. Oke. Pak Fei dari grup Farai. Oke, saya sudah tahu. Kenapa? Hari ini ada bos besar yang ulang tahun ke-60. Aku harus antar hadiah. Aku pergi urus urusanku. Kau tunggu aku di sini.
Hei, Lena. Akhirnya kau datang. Aku sangat merindukanmu. Lena, akhirnya kau datang. Aku sangat merindukanmu. Tuan Rian, namaku Lena Zion. Kita belum seakrab itu. Jangan memanggil terlalu dekat. Ah, lihat. Bukannya ini pebisnis wanita cantik. Bu Lena? Ah, Selamat ulang tahun ke-60, Pak V. Semoga Anda diberikan keberuntungan yang berlimpah dan panjang umur. Hari ini aku sengaja memberikan lukisan pemandangan Handrama sebagai hadiah. oh, karya Handrama. Ini adalah kesukaanku. Nggak kusangka hari ini Bu Lena mengantarkannya untukku. Hah? Baguslah kalau Anda suka. Oh, bagus. Beneran lukisan yang bagus. Oh, memang barang bagus. Aku berterima kasih sama Bu Lena. Masalah kerjasama yang kita bahas sebelumnya. Setelah acara hari ini selesai, kita sudah bisa memasuki tahapan kontrak. Makasih, Pak V. Tunggu, Pak Fai. Rian? Aku juga sangat suka sama karya Handrama dan punya sedikit pengetahuan. Apa aku boleh lihat? Baiklah, kita lihat sama-sama. Ada yang salah. Kenapa? Lukisan pemandangan Handrama ini mungkin palsu. Oh, nggak mungkin. Terlepas dari yang lain, dari lipatan di atas ini sudah sedikit putih, nggak sama dengan warna kertasnya. Karena penuaan secara alami nggak bakal seperti ini. Jadi lukisan ini imitasi. Mau seasli apapun, tapi pada akhirnya palsu. Bagaimana mungkin? Aku beli dari lelang seharga miliar. Meski 60 miliar ya juga palsu. Kalau nggak percaya, Pak Hans juga di sini. Kita bisa minta dia buat lihat. Pak Hans? Pak Hans? Pak Hans? Kenapa? Coba kau lihat, lukisan ini asli atau palsu? Keterampilan ini nggak ada bedanya sama yang asli. Tapi ia memang palsu. Gawat. Lena dalam masalah. Aku sedikit mengantuk. Aku tidur sebentar lagi. Lena, apa maksudmu sebenarnya? Kau mau pakai satu lukisan palsu buat mempermainkan aku? Mitra bisnismu yang sudah kerjasama denganmu puluhan tahun. Selain itu, hari ini adalah ulang tahun ke-60 aku. Apa begini caramu buat mengucapkan selamat untukku? Pak V, aku telepon sekretarisku sekarang buat memastikan. Lena, aku sudah mengejarmu sangat lama. Kau terus arogan kepadaku. Aku diam-diam menyogok sekretarismu buat menukar lukisanmu. Lihat bagaimana kau tangani hal ini. Apa yang perlu ditanya lagi? Bukti sudah di depan mata. Kau menelepon, yang palsu bisa menjadi yang asli. Oh, aku beneran nggak sengaja, Pak V. Aku juga ditipu. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bisa menebusnya. Menebus? Apa kecewa bisa ditebus? Angkat. Kakak ini keterlaluan sekali. Dia beneran anggap Anda sudah rabun. Hah? Aku beneran nggak bermaksud begitu. Aduh, Pak Fai. Menurutku Bu Lena sepertinya juga bukan sengaja. Bagaimana kalau lupakan saja? Lihat, dia itu sengaja. Cukup! Lena, aku nggak menyambutmu di acaraku. Silakan kau keluar. Seluruh kerjasama grup Zion sama grup Farai sepertinya harus aku pertimbangkan lagi. Apa, Pak V? Dua perusahaan kita sudah kerja sama sangat lama. Sekarang karena sedikit masalah mau dibatalkan. Kalau kau kuku mau batalkan, grup Farai juga bakal rugi besar. Ya sudah kalau merugi. Aku paling benci ditipu. Kau terlalu mengecewakan aku. Karena Pak Fei sudah bicara begitu, aku juga batalkan kerjasama dengan grup Zio. Aku juga batalkan. Aku juga batalkan. Aku juga batalkan. Aku juga batalkan. Aku juga dibatalkan. Aku juga dibatalkan. Aku juga batalkan. 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 Maaf sebelumnya, hadiah yang salah ambil. Ini barulah hadiah ulang tahun buat Pak Fai.